Warahmatullahi wabarakatuh. Halal bihalal, keluarga besar Dewan Pimpinan Cabang DPC Persagi Depok, Mei 2024. Biasanya halal bihalal itu dilakukan setelah Ramadan, dan itu tercantum di Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi tujuan berpuasa itu adalah tatakun, bertakwa. Ayyamma ma'dudat dan seterusnya ayat. Tapi ini ada ayat-ayat yang bisa dikaji dengan ilmu gizi, ilmu biokimia, kimia makanan, ilmu fisika, termasuk di dalamnya itu anatomi fisiologi. Allah menjelaskan, wa antasumu, dan puasa bagimu, khairul lakum, bagimu itu in kuntum ta'lamun, sangat bagus. Khairul lakum, lebih baik bagimu jika kamu sekalian mengetahui. Sayang kita tidak tahu. Tapi kalau dengan berbagai disiplin ilmu itu, nanti kita akan tahu, ya, kita akan tahu ilmu kita. Di sini agar kamu bertakwa, satu, dan berpuasa itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya. Mari Bapak Ibu sekalian, kita coba untuk mengetahui ini dengan ilmu kita, dengan profesi kita. Seperti apa sih gitu? Nah, takwa dulu. Definisi takwa itu mengerjakan semua perintah Allah dan tidak mengerjakan semua larangan Allah, meninggalkan larangan Allah. Pilihan pada kita masing-masing, takwa atau durjana kepada Allah. Sistem yang kehidupan yang diciptakan Allah itu hebat. Manusia nggak bisa keluar dari situ. Betapa teknologinya tinggi, mau nggak mau muda, mau nggak mau tua, dan akhirnya wafat. Itu bisa kita kaji dengan ilmu gizi. Siapa yang nggak mau tua? Kita nggak mau tua. Siapa yang nggak mau mati? Kita. Tapi kita nggak bisa mencegah tua. Nggak bisa. Itu sudah sistem yang Allah ciptakan. Teknologi semaju-majunya, wah, usia lanjut usia. Itu seperti gini grafik itu. Nanti lain waktu saya jelasin. Ya seperti grafik hukum distribusi lonceng itu. Makin tua, sel yang makin banyak itu sel yang mati daripada sel yang dibentuk atau diperbaiki. Akhirnya tua. Kalau ketua mau kemana? Wafat. Makanya berkaryalah mumpung masih bisa. Kita berkarya. Apapun yang ada di Allah karuniakan kepada kita, profesi ini, kita manfaatkan untuk masyarakat. Oke? Bisa dipahamin ini? Nah, ini biasanya kita udah tahu nih. Ya, Allah, sesama manusia, dan alam semesta. Halal bihalal ini kita ini di sini nih. Kebetulan halal bihalal kita profesi. Nah, manfaat puasa. Kita punya dulu Kepala Litbang Pak Muhilal PSD. Salah satu ahli gizi level dunia loh. Ahli vitamin A dunia loh. Kebanggaan kita punya Pak Kirman di Bappenas waktu itu, tapi kita punya Pak Muhilal. Ahli vitamin A itu kelas dunia beliau. Kalau ngajarin saya sempat diajarin oleh beliau. Dan beliau kita undang untuk ceramah tentang ini. Ternyata beliau tuh pernah, waktu itu dia kuliah di Liverpool, itu ada teman-temannya dari Eropa dan terutama dari Rusia dulu. Pak Muhilal puasa diledekin, apa itu ujaran? Ayo kita buktikan. Diteliti pakai mencit anak tikus. Tingkat kebugaran di lemak dan sel kanker. Karena kanker itu lemak. Nah, ternyata apa kata Pak Muhilal? 85-90% itu bisa mencegah. Itu masih mencit, tapi nggak bisa beliau memberi bagaimana mekanisme baru. Profesor Yusinuro
Ohsumi Jepang dapat hadiah Nobel ya. Dia mengatakan mengaktifkan molekul bisa membuat autopagi. Begitu Bu. Syaratnya adalah dirangsang tubuh itu berpuasa 12 jam tidak ada nutrisi yang masuk. Karena tidak ada nutrisi, maka sistem di dalam tubuh itu mencari sendiri. Begitu Allah menciptakan sistem sel itu, mencari untuk merombak molekul-molekul yang membuat sel itu jadi rusak dan sebagainya. Akibatnya apa? Sel-sel itu diperbaiki. Setahun kita giling makanan seperti yang kita makan hari ini, kita masukkan, pernah berhenti? Nggak pernah. Allah menyuruh, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Berpuasa kamu, kalau kamu ngerti, itu lebih baik bagimu. Supaya apa? Sel-sel itu lebih fresh, lebih sehat. Sel yang mati ya sudah terlanjur, tapi yang dipertahankan berapa jumlah sel di tubuh kita? Menurut Murakami dan Ferdinand udah ngitung tuh, 62 triliun sel kita. Yang rusak tiap hari itu berapa? Begitu usia lanjut, yang rusak lebih banyak lagi. Nah, autopagi ini menurut Profesor Yoshinori Ohsumi dari Jepang, ini dirangsang dengan melalui puasa seperti Ramadan. Pernahkah kita ahli gizi mengkaji sampai sini? Enggak pernah. Pak Muhilal pernah ini di sini. Tapi mekanisme seperti apa? Enggak tahu. Jadi tua ini kalau itu belajar statistik, itu kita ada distribusi normal kayak lonceng gitu kan. Waktu tua begini, kalau nggak punya duit dan nggak punya pengetahuan, matinya cepet gini. Tapi kalau dia duitnya banyak, ilmunya ada, dia agak landai itu matinya. Karena dia tahu nutrisinya baik. Dari mana? Dari nutrisi ternyata. Profesi kita. Saya udah nggak mau nasehatin deh, karena senior sudah ngasih kan semua. Saya tinggal ngasih ilmunya saja ini, ya. Jadi jangan berasa bersedih, sebagai ahli gizi itu bisa menganalisa Al-Quran, ya. Al-Quran itu kebenaran deduktif. Yang kita lakukan adalah induktif, melalui pendidikan, melalui profesi dan sebagainya, semua itu induktif. Nah, jadi kalau halal bihalal ini sebenarnya budaya umat muslim ya. 0-0, bukan skor bola 2-0. Saling memanfaatkan, saling ridho. Tapi ada yang nggak bisa dimaafkan tentunya. Ini udah seser ya di HP ya. Hutang piutang, harta benda harus tetaplah cicilan ya, harus tetap nyicil. 0-0, maaf, nggak bisa. Nyicil tetap harus nyicil. Perbuatan kriminal berlebih harus diproses secara hukum yang berlaku. Ya. Nggak bisa membunuh orang, menyakitin orang yang berlebihan. Wah, halal bihalal, saling memaafkan, 0-0. Oh, nggak bisa. Ya, ini budaya Indonesia itu luar biasa. Habluminasnya dikerjakan setelah habluminallah. Oke. Wahai manusia, kami telah menciptakan kamu dari, ini biasa dibicarakan ya. Biasa oleh para ulama dai itu diceramakan. Lito arafu, kemudian kami jadikan kamu berbahasa-bahasa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Lito arafu. Ahli gizi macam-macam di sini, teman-teman di sini, senior di sini juga sama. Oh, beliaunya gini. Oh, beliaunya begini. Yang penting koordinasi, kolaborasi. Ayo kita kerjasama kan gitu kan, saling mengenal. Nah, ini nggak usah perdalam. Yang jelas interaksi itu akan ada salah persepsi, ucapan, salah mengerti, salah paham, beda sudut pandang, beda kepentingan, ada benturan pikiran, hati, perasaan. Tapi bukan benturan utang piutang ya. Itu harus diselesaikan secara baik, harus dibayar. Dia bisa saling memaafkan. Oke? Ini Bapak Ibu sekalian, kalau Anda
belajar manajemen, sebenarnya ilmunya seperti ini. Inti dari administrasi itu manajemen, intinya lagi leadership, human relation, dan intinya adalah komunikasi. Maka supaya kita bisa sukses, itu kuncinya adalah komunikasi. Perbaiki komunikasi. Caranya nggak bisa Pak Wali Kotanya yang disikat Ibu Wali Kotanya. Itu adalah gaya komunikasi secara tidak langsung. Oke, ini nggak usah karena ilmunya. Nah, komunikasi persagi itu seperti ini ya. Ada sesama anggota DPC, DPD provinsi dan seterusnya, masyarakat klien, sesama UP, pemerintah. Kalau ini pemerintah daerah ya, dunia usaha, nakes dan sebagainya. Nah, ini nggak perlu saya jelaskan satu persatu, udah tahu. Ini kita termasuk di sini ya. Termasuk di publik. Maka ilmunya adalah ilmu publik. Ya, kita termasuk di komunitas publik yang punya ciri-ciri khusus sama. Kita ahli gizi sama Bapak Ibu sekalian. Oke, lanjut. Di dalam Al-Quran itu ternyata kalau Al-Quran itu ditabulasi, ternyata ada 113 ayat di Al-Quran yang tercantum tentang anatomi, fisiologi, biokimia, kimia makanan, kimia dasar, fisika. Ada itu 113 ayat. Saya sudah nabulasinya. Mungkin lebih dari ini. Mungkin lebih dari ini. Kalau kita lihat 113 ini, dibuat indeksnya, makanan dan minuman pun di dunia dan di akhirat itu juga ada diinformasikan di dalam Al-Quran. Jadi kita bisa tahu dan mengerti kenapa makanan itu penting. Jadi kalau Bapak Ibu berkomunikasi dengan klien muslim, bilang yang menentukan hidup Anda dunia dan akhirat, sehat dan walafiat dan bahagia, salah satunya adalah makanan. Silakan nonton channel Cak Nang nanti kalau saya sudah siapkan. Maka di situ penciptaan manusia itu salah satunya poinnya adalah makanan. Nah, ya. Perintah Allah disuruh milih yang baik. Supaya nutrisi yang didapat juga baik. Ini Allah menyuruh kita membatasi kalori sesuai dengan kebutuhan kita. Ada ayatnya ini. 1600 tahun yang lalu Allah sudah memberitahu melalui malaikat Jibril, diwahyukan kepada Nabi Muhammad, disampaikan janganlah berlebih-lebihan di kalori, berlebihan di kalori atau protein atau karbohidrat. Kita menerjemahkan dengan ilmu kimia makanan, biokimia seperti itu. Artinya apa? Bahwa semua apa yang di sini disebutkan di dalam Al-Quran, ini terjemahannya aja ya. Saya yakin banyak yang nggak bisa menerjemahkan oleh Muslim ya. Makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi. Yang saya kuningin aja, makanan dan minumlah, dan jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang lain berlebihan. Yang kerja di rumah sakit tahu itu. Kalau seorang diabetes, kalorinya itu dibatasin. Nggak bisa sembarangan. Allah menyuruh kita untuk tidak sembarangan makan minum. Janganlah melampaui batas padanya. Surat nomor 20 Toha. Ada 113 loh ayat-ayatnya Allah. Makanlah di antara rezeki yang baik yang telah kami berikan kepadamu. Dan janganlah melampaui batas padanya. Kalau diukur oleh Allah, kita ciptaan Allah seperti motor itu diukur di pabriknya.
Maka Allah yang menyebabkan kemurkaanku menimpamu. Dan pada barang siapa ditimpa oleh kemurkaan, sesungguhnya binasalah dia. Biokimia menyebutkan IPAT abad 20-21. Body of knowledge biokimia. Kalau kita kelebihan nutrisi, kelebihan kalori, paling tidak kita akan obesitas karena disimpan di dalam glikogen dan lemak. Kita ngerti itu waktu kuliah. Kita ngerti itu dan kita sampaikan kepada masyarakat. Allah itu nggak main-main. 1600 tahun yang lalu sudah diwahyukan itu melalui malaikat Jibril. Nabi Muhammad itu tahu huruf. Dia bukan pendidikan di perguruan tinggi seperti kita. Udah dituliskan oleh Allah. Manfaatkan ayat-ayat ini untuk muslim-muslim bahwa kita nggak boleh berlebihan makan itu. Dietetik itu penting, itu ilmu kita, itu profesi kita. Bukan seorang chef, bukan tukang masak yang bisa ngitung diet itu adalah kita. Kita bisa punya duit, punya dan sebagainya. Makanya kembangkan ilmu ini. Berkomunikasilah sesama kita. Bidang-bidang itu berkomunikasi. Saya masih ingat, saya pertama kali dan Pak Eman itu gagas DPC, minta para senior dan sebagainya. Terus teman-teman di sini, saya ketua Persaki DPC Depok yang pertama, memberi dasar-dasar itu. Silakan bertanya pada senior. Bahkan ada saksinya di sini. Terus yang kedua, katakanlah kayak saya seperti Pak Presiden Soekarno gitu. Kedua itu seperti Pak Harto. Bu siapa itu namanya? Ibu siapa? Ketua DPC Persaki Depok? Bu Ruri, Mbak Ruri. Mbak Ruri. Nah, beliau ini sekarang seperti Presiden Jokowi membangun internasional jejaring di wali kota. Teruskan ini. Jangan berhenti sampai di sini. Anda punya yang namanya ibadah itu tidak harus jadi ustadz seperti saya. Saya sudah masuk di majelis taklim. Tapi Anda bisa dengan mengabdi kepada Allah dengan ilmu Anda, beramal dengan Anda. Nggak ada yang sia-sia. Nggak ada yang sia-sia. Kalau Anda itu berkesempatan untuk menjadi seorang ulama, seorang apa, itu nomor sekian. Tapi Anda punya potensi sebagai ahli gizi kuliah, bukan kursus. Tapi Anda membuat orang itu sehat, bisa bekerja, pahala Anda adalah pahala seterusnya. Amal jariah yang nggak ada henti-hentinya. Bisa mengerti bahwa kita itu juga dikarunia Allah luar biasa. Jangan pikir Anda itu tidak dimintai pertanggungjawaban dengan Allah kalau seorang muslim. Di akhirat kamu jadi ahli gizi Depok ngapain aja dulu. Kayak saya jadi ketua DPC DPP Persaki bagian gizi bencana ngapain aja. Saya udah siapkan sebelum ini pengurusnya selesai. Saya harus punya 3 buku itu. Setiap orang-orang Persaki yang berkecimpung di gizi bencana, dia harus tahu apa yang dilakukan saat pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana. Itu pertanggung jawab saya. Nanti saya akan buat itu. Jadi kalau saya ditanya malaikat, ngapain aja nang? Ngapain aja? Kayak gitu kan? Seperti Anda juga gitu. Ngapain aja lo jadi Persaki di situ? Jawaban saya ada. Ini loh karya saya. Mari berkarya bersama. Nggak bisa diam. Jadi ini dipertanggungjawabkan loh ya. Ini ya. Sebenarnya yang diciptakan Allah itu terukur. Jadi dan yang itu Sabihisma rabbikal a'ladzi khalaqa fasawwah walladzi qaddara fahada. Sucikanlah nama Tuhanmu yang paling tinggi yang menciptakan dan menyempurnakan penciptaannya. Artinya kalau Allah itu menciptakan suatu bentuknya adalah sistem. Kita bisa pelajari ilmu gizi itu metabolisme. Metabolisme karbohidrat, protein, lemak ada di ilmu biokimia.
Ilmu dietetik itu basicnya adalah di sana, body of knowledge-nya. Maka itu jadi ahli gizi nggak boleh ngawur. Kira-kira ngawur, perkiraan itu nggak bisa. Allah tentukan ciptaannya itu selalu terukur, ya, dan menentukan kadar masing-masing dan memberikan petunjuk. Allah membuat sistem. Kalau nggak begini, kita nggak tua, nggak mati. Kalau nggak begini, nggak ada fakultas kedokteran, fakultas keperawatan, fakultas gizi, fakultas psikologi, nggak ada. Allah ciptakan itu melalui sistem. Baru sadar kan bahwa Allah menciptakan pakai ukuran dan melakukannya dengan sistem. Nah, ilmu kita itu pakai ukuran dan sistem. Ilmunya biokimia, kimia makanan, ya kan? Kimia dasar, ilmu dietetik, ya kan? Itu dari cabang-cabang ilmu itu. Jelas ya bahwa kita semua adalah seperti ini. Lanjutkan. Nah, Murakami dan Ferdinand 60 triliun sel kurang lebih kita itu. Sekian atom. Nah, itu terukur semua. Nah, oke. Loh, kok ini kok jadi sebelum kesimpulan ya. Mbak bisa dibantu ya, tolong Asrut. Yang paling terus slide nomor agak terakhir ya, dia itu dari sini. Oke, makasih slideshow. Kita lihat ini menurut Murakami ya. Coba betul nggak Allah menciptakan melalui sistem? Kalau nggak ada itu fakultas-fakultas di perguruan tinggi itu, nggak ada. Fakultas kedokteran termasuk kalau ada nanti fakultas gizi, nggak ada itu. Biokimia itu ribuan tahun ilmu kedokteran. Sejak Ibnu Sina, bapak kedokteran dunia. Ribuan tahun ilmu biokimia, kimia makanan itu. Baru diketahui nih, tubuh manusia melalui dibentuk oleh sistem. Sistem pencernaan termasuk yang kita pelajari. Harus ada organ pencernaan. Ada mulut, tenggorokan apa? Kerongkongan. Kerongkongan. Baru masuk lambung, masuk usus. Nanti sistem metabolisme dia itu nanti masuk kepada sel-sel. Yaitu ada sistem, ada organnya, ada jaringan. Lambung jaringannya beda sama kerongkongan, sama mulut. Dibentuk oleh sel-sel, sel dibentuk oleh molekul, molekul dibentuk atom. Itulah fisik kita. Rohani kita beda lagi. Lihat nanti channel Cak Nang. Allah gimana menciptakan manusia itu. Tapi kita dibentuk dari sini fisiknya. Nutrisi dari mana? Dari sini. Allah ciptakan ternyata. Lihat aja di channel Cak Nang tentang bagaimana Allah menyusun sel-sel itu membuat nutrisinya itu secara biokimia itu seperti apa. Ada tumbuhan, ada hewan. Akar tumbuhan itu bisa membuat Fe itu yang tadinya kita nggak bisa ya. Namanya makan besi ini kita parut karena ada besi. Ini besi loh ini, kita parut buat serundeng. Bisa nggak? Nggak bisa. Dia akan larut di tanah. Yang disuruh oleh Allah, diwahyukan dibuat sistemnya, akar tumbuhan. Apa? Akar tumbuhan. Akar tumbuhan itu membuat jadi Fe jadi fero dan feritrin. Dengan plus 3 plus 4 artinya dia kekurangan elektron 3, kekurangan elektron 4. Disedot oleh bayam, disedot oleh kangkung, semua disedot. Itu Allah ciptakan dengan sistem itu. Itu dimakan kambing, Fe-nya masuk ke
heparnya kambing, ke heparnya ayam, kita makan, itu bentuknya sudah virusan veritrin. Fe masuk ke tubuh kita, jadi hemoglobin. Tahu fungsinya hemoglobin? Di dalam metabolisme sangat vital. Nggak tahu kalau Anda dulu biokiminya dapat C atau dapat DR, nah saya nggak ngerti. Tapi kalau dapat A, akan tahu hemoglobin itu mengikat oksigen, mengikat CO2. Oke, waktunya habis katanya. Nanti bersambung, saya hanya pesan kepada Anda, tontonan channel Cek Yatim. Cuma saya ngasih tahu informasi bahwa kemarin saya itu diwawancari oleh mahasiswa veteran S1 Gizi atas rekomendasi Persaki Pak Taufik, suruh ngubungin saya. Judulnya tahu nggak? Peran ahli gizi untuk Indonesia Emas 2045. Menurut Bapak seperti apa? Terakhir saya ceritain tentang bola karena lagi timnas lagi ini kan. Coba bayangin kalau Anda hemoglobinnya kurang, apalagi gizinya kurang, jadi stunting, akhirnya kesebelasan diliput kita itu. Bisa kita menang? Susah. Orang melangkah 1 langkah, dia 2 langkah. 100 langkah, dia 200, 400, ngos-ngosan. Gara-gara hemoglobin. Gara-gara Fe. Saya kasih gitu. Jadi ilmu Anda itu nggak sembarangan. Maka dekatlah dengan pemerintah. Lobby-lobbylah dengan wali kota, dunia usaha seperti apa. Diskusikan. Siapapun yang duduk di DPP, DPC, DPD, harusnya itu kolaborasi. Anda sanggupnya apa? Program Anda apa? Kegiatannya Anda apa? Untuk masyarakat apa? Untuk bangsa negara Anda apa? Udahlah untuk masyarakat Depok. Saya itu bermimpi dulu, Anda itu buka itu loh, di Margo City situ, bekerja sama dengan ini, ngasih penyuluhan. Pertama ya gratisan, tapi kasih kartu nama Anda. Jadi kalau ada diet untuk orang DM, jantung, hubungi saya Pak, sini saya praktek saya di sini tuh. Sebarkan kartu, kalau perlu pakai TikTok, pakai apa? Pakai apa namanya? Pakai WA group dan sebagainya. Ini ada teman-teman kan ada itu dulu ya. Dulu saya punya program seperti itu kan. Sejak dulu. Coba wujudkan. Jadi nanti yang duduk di bidang silakan programnya apa, kegiatannya apa. Mimpilah di situ. Kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.